Pemerintah Kota Samarinda akan menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 kepada warga yang mengalami kerusakan kendaraan roda 2 akibat bahan bakar minyak atau BBM bermasalah. Bantuan ini diberikan untuk kejadian yang terjadi dalam rentang waktu 28 Maret hingga 8 April 2025. Kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah dalam merespon keluhan masyarakat serta memberikan solusi nyata atas dampak kerusakan kendaraan. Untuk menerima bantuan, warga harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu nota perbaikan dari bengkel yang menyatakan kerusakan disebabkan oleh BBM bermasalah, fotokopi KTP dengan domisili di Kota Samarinda, fotokopi STNK kendaraan. Kendaraan wajib dibawa saat pengajuan klaim. Dokumentasi berupa foto atau video kondisi motor, foto atau video suku cadang yang telah diganti. Masyarakat dapat mengajukan klaim bantuan tersebut dengan menyerahkan seluruh persyaratan ke kantor kecamatan sesuai dengan alamat domisili masing-masing. Pemerintah Kota Samarinda telah menunjukkan satu langkah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak kendaraannya akibat kerusakan yang diduga bersumber dari pemakaian BBM yang bercampur. Apa itu? Kami sepakat akan memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp300.000 kepada semua pemilik kendaraan sepeda motor yang berdomisili atau ber-KTP di Samarinda. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian atas peristiwa tersebut yang nyata, yang walaupun kecil, walaupun sederhana bantuannya, tapi kami berpikir ini lebih solutif daripada hanya sekedar membuat pernyataan-pernyataan yang tidak memberi solusi kepada masyarakat. Bantuan sebesar Rp300.000 ini akan kita berikan kepada semua warga Samarinda yang mengalami kerusakan. Jadi poin jangan dilupa ya, ini kendaraan dan pemiliknya itu adalah warga Samarinda, ditandai dengan tanda domisili atau KTP bagi warga tersebut yang mengalami kerusakan motornya dalam rentang waktu tanggal 28 Maret sampai tanggal 8 April. Syarat-syarat lain masih ada, nanti ada pernyataan dari bengkel. Pernyataannya tidak terlalu ribet, cukup di invoice-nya juga atau di nota pembayaran warga itu. Yang penting bengkelnya menyatakan bahwa ini rusak karena pengurasan BBM, karena pemakaian BBM akibat BBM yang diduga teroplos itu. Guna juga menghindari jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan, karena ini memang bantuan hanya khusus untuk motor yang mengalami kerusakan pemakaian BBM yang diduga tercampur. Jadi kita membatasi, makanya nanti di nota bengkelnya harus ada pernyataan atau yang bersangkutan membawa pernyataan dari bengkelnya bahwa ini mengalami kerusakan dalam rentan tanggal 28 sampai tanggal 8. Kemudian disertai keterangan bahwa motor yang bersangkutan itu rusak akibat pengurasan BBM atau karena pemakaian BBM yang tercampur. Nah, setelah itu kami ingin menyampaikan cara memperoleh bantuan ini itu melalui kantor kecamatan di 10 kecamatan agar tidak menumpuk di salah satu tempat. Jadi bagi warga Samarinda
Yang berdomisili misalnya di Sambutan, ya ke Kecamatan Sambutan. Yang berdomisili di Palaran cukup sampai di Kecamatan Palaran. Dan ini proses pergantian yang kita laksanakan selama seminggu. Mulai hari Senin sampai Sabtu. Ya, dan kami mohon mudah-mudahan ini merupakan setidak-tidaknya ada sesuatu yang kami perbuat, dan semaksimal mungkin kita berharap cara yang kami pilih ini dapat membantu masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun akhirnya angkat bicara terkait maraknya kerusakan kendaraan yang diduga akibat BBM oplosan. Ia memilih tidak ikut turun langsung ke lapangan karena menilai belum ada kepastian dari hasil investigasi berbagai pihak. Menurutnya, sejumlah pihak terlalu cepat menyimpulkan bahwa BBM tidak bermasalah tanpa dasar ilmiah yang kuat. Ia menegaskan pentingnya uji laboratorium independen terhadap sampel BBM dari SPBU, kendaraan bermasalah hingga POM mini. Ia menyebut akan segera mengambil langkah konkret dengan mengumpulkan sampel BBM untuk diuji secara objektif. Hasil uji nantinya akan diumumkan secara transparan untuk menjawab keresahan masyarakat. Saya berkoordinasi tadi malam. Saya ini selalu memilih untuk melihat keadaan secara seksama, nggak mau gerasa-gerusu, nggak mau nimbrung pada hal-hal yang berusaha untuk menghindari nimbrung pada hal-hal yang kira-kira tidak memberi solusi kepada masyarakat, apalagi menambah kebingungan masyarakat. Saya kira yang turun sudah cukup. Tapi apa yang akan kami lakukan? Kemungkinan detailnya besok. Kami akan mengambil sampel, tidak perlu turun ke lapangan. Kami akan mengambil sampel di bengkel, kami akan sambil di SPBU. Kami juga akan ambil sampel di POM mini. Dan beberapa sampel ini akan kita bawa uji di laboratorium atau bekerjasama secara independen dengan ahlinya supaya nilai objektivitasnya tinggi. Nanti kan kita nggak boleh pemerintah itu kesannya lebih membela pengusaha daripada masyarakat. Pemerintah itu harus bertindak netral. Netral. Kita bela pengusaha, tapi kita juga harus bela rakyat. Ya kalau pengusahanya salah ya kita harus bilang pengusahanya salah, rakyatnya benar. Ya karena ini anomali kan, ada dalam peristiwa ini anomali di mana-mana. Ya, jadi itu. Jadi kalau ditanya intinya pemerintah kota ngambil apa dalam posisi ini? Pertama, kita tidak mengambil posisi yang sudah banyak sekali pihak yang turun. Baik konten kreator, baik pemerintah, pihak Polri, kemudian masyarakat sendiri dan pihak-pihak lain. Udah terlalu banyak. Tapi sampai hari ini tidak ada satu pun yang melegakan masyarakat. Cenderung kebingungan bertambah luas. Karena katanya tidak bercampur, tapi faktanya ratusan motor. Mobil juga. Keterangan pihak teknisi bengkel atau owner bengkel menyatakan bahwa kerusakan ini karena BBM. Dan setelah dikuras diganti dengan BBM yang lebih ini, secara nomor. Kemudian ada yang rusak pistolnya, ada yang rusak filter saringan bensinnya dan lain-lain. Berarti faktanya ada, fakta kerusakan mobil ada. Keterangan bahwa rusak ini karena akibat BBM-nya juga ada. Tapi di sisi lain kita juga harus akui bahwa ada hasil pengetesan Pertamina dan pihak-pihak lain, pernyataan pihak lain mengatakan bahwa ini bukan karena BBM. Nah, kalau pemerintah kota turun memilih salah satunya, ya itu cuma akan menambah kegaduhan. Kalau cuma datang petantang petenten turun, loh, wali kota udah turun loh, ya apa fungsinya bagi masyarakat?
Yang paling dibutuhkan sekarang masyarakat dalam soal ini, kita memperkecil kegaduhannya, tapi kemudian masalahnya kita bisa sampaikan yang clear di masyarakat. Jadi itu posisi pemerintah kota. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pengelolaan sampah kini menjadi isu prioritas di kota ini. Menyusul meningkatnya volume sampah harian yang telah mencapai 604 ton. Dalam rapat khusus terkait pengelolaan TPA Sambutan, ia menyatakan perlunya pendekatan modern dan berkelanjutan. Sebagai solusi, Pemkot Samarinda tengah menyiapkan penerapan teknologi insinerator ramah lingkungan di tiap kecamatan. Teknologi ini mampu mengolah 30 ton sampah per hari dan ditargetkan dapat mengurangi beban TPA hingga 100 ton per hari jika diterapkan di seluruh kecamatan. Tak hanya itu, Pemkot juga akan memanfaatkan abu hasil pembakaran untuk mencetak paving block yang digunakan di jalan lingkungan, serta menargetkan pengelolaan air lindi sesuai standar baku mutu. Di beberapa daerah yang kita saksikan, itu beberapa provinsi, daerah kabupaten kota yang mengalami darurat sampah. Apalagi setelah ditindaklanjuti oleh Kementerian KLHK untuk larangan memakai sistem open dumping. Apa open dumping itu? Penumpukan sampah pada area TPA yang tidak disertai dengan penanganan pengolahan sehingga menumpuk berpuluh-puluh meter. Nah, itu yang dilarang oleh Kementerian KLHK walaupun penumpukan itu terjadi di TPA. Jadi sampah itu tidak harus sekedar ditumpuk tapi juga dikelola sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan. Dengan pendekatan atau pendekatan teknis yang telah digariskan oleh Kementerian KLHK. Nah, kita masuk ke Samarinda. Arahan Bapak Presiden pada saat retreat sampai setelah retreat, kami menganggapnya serius dan kami menindaklanjutinya juga di daerah secara serius. Pemerintah Kota Samarinda walaupun masih bisa menangani sampah, tidak boleh didekati dengan pola pendekatan lama. Menunggu TPA penuh baru kita mengambil langkah-langkah. Karena kecenderungan tren tiap hari produksi sampah kita itu meningkat. Kita dulu punya produksi 2024 600 ton per hari. Sekarang itu 604 ton per hari. Jadi cenderung meningkat tiap hari. Kalau pendekatan kita, cara kita menangani sampah tidak berubah, tidak mengalami adaptasi terhadap makin bertambahnya produksi sampah, maka kita akan kalah dari sampah, kalah dari masalah. Sehingga pemerintah Kota Samarinda mengambil kebijakan atau menempuh cara pengelolaan dan penanganan sampah itu satu secara intens. Ini betul-betul intens. Tiap hari kita harus periksa. Kemudian dua, kita fokus. Fokus dalam artian berbagai instrumen kita pilih untuk menangani sampah. Yang ketiga, inovasi. Inovasi itu apa? Itu yang tadi saya maksud. Pola pendekatan kita tidak boleh lagi standar seperti
tahun-tahun sebelumnya. Ini harus meningkat. Dengan inovasi, sampah tidak hanya sekedar kita bebaskan dari masalah, tapi sampah bisa kita kelola secara efisien. Seperti biasa, masyarakat sabar, di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda beradab. Nah, kali ini ada beberapa komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Kali ini kita ngomongin yang lagi viral banget nih. Di kota Samarinda banyak sekali masyarakat yang terdampak, diduga karena BBM oplosan. Banyak banget motor yang berebet dan rusak setelah isi BBM Pertamax di sejumlah SPBU. Nah, keresahan ini mendorong Pemkot Samarinda untuk langsung bergerak cepat, membantu masyarakat terdampak. Bantuannya Rp300.000 setiap orang loh. Ada komentar dari masyarakat Sabar yang mendukung langkah nyata Pemkot Samarinda ini. Seperti dari @dianatan, ini baru namanya pemimpin, selalu mencari solusi yang terbaik buat masyarakatnya. Bukan menyalahkan mobil dan motor orang Samarinda. Selanjutnya ada juga komen dari @fadlan23. Keren wali kotaku, asli sumpah keren. Ada juga nih yang memberi komentar saran dari @asnanseasnan. Harus diteliti dan cermat, jangan sampai disalahgunakan oleh oknum pihak bengkel. Dan motor pengendara bisa juga disalahgunakan untuk mencari keuntungan. Maaf Pak Wali Kota, ulun hanya beri saran dan masukan aja. Betul sekali, semoga bantuan yang diberikan wali kota kita bisa sebaik-baiknya ya, amin. Ada juga komentar dari @helasia25. Pastikan Gubernur Kaltim Pianwal. Selanjutnya ada juga komentar dari @andarmotri. Terima kasih Pak Wali Kota, ini baru keputusan hebat, langsung memberi bantuan. Nah, itulah tadi komentar-komentar warga kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan? Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami. Beli bensin di pasar pagi, jangan lupa harus teliti. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.